PH 25 juga tersendiri, tahunan 29 tersendiri juga. Kemudian ada lagi nanti pajak apa yang pasal 15 atau pasal 19 itu jarang ada sih di praktiknya, tapi nanti kita jelaskan juga supaya bisa memahami. Soalnya kan nanti dari Mas ini bekerjanya saya apa langsung memahami terkait pajak ini. Jadi untuk pajak penghasilan ini jenisnya macam-macam laporannya ya. Jadi cuma ada yang sifatnya rutin, ada juga yang sifatnya tidak rutin. Maksudnya ada yang bulanan, ada juga yang tahunan, dan ada juga yang insidentil. Maksudnya insidentil itu kalau ada kalau ada transaksi yang atau kalau ada objek pajaknya aja yang dilaporkan. Kalau nggak ada objeknya tidak perlu dilaporkan. Kalau yang tiap bulan itu kalau pajak penghasilan pasal 21, kemudian ada pajaknya, itu dilaporkan tiap bulan. Kalau nggak ada pajaknya, laporannya hanya bulan Desember kalau pasal 21. Pasal 23 juga kalau ada pajaknya dilaporkan, tapi kalau nggak ada pajaknya nggak perlu dilaporkan. Kalau pasal 29 itu setahun sekali yang dilaporkan untuk orang pribadi itu tanggal 30 Maret, kalau bulan April itu untuk badan yang tanggal 30 April itu untuk badannya. Jadi nanti harus memahami jadi mana yang sifatnya laporan ini bulanan, mana yang sifatnya insidentil, dan mana juga yang hanya setahun sekali. Dan ada juga badan usaha yang tidak dikenakan laporan tahunan, malah ada juga seperti bendaharawan. Bendaharawan itu tidak ada laporan tahunannya. Dia tidak memiliki laporan tahunan, tidak memiliki laporan tahunan PPh, dan juga JO. JO itu Joint Operation. Nah, dua wajib pajak ini, dua wajib pajak badan ini tidak diwajibkan laporan tahunan. Dia hanya laporan bulanan aja. Jadi nanti itu harus bisa membedakan ya. Ini definisi PPh pasal 4. PPh pasal 4 itu definisinya pajak yang terhutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pihak lain yang ditentukan. Jadi untuk pajak penghasilan ini terhutang atau dipotong itu sekaligus ketika yang membayarkan atau yang membebankan sebagai biaya itu langsung memotong penghasilan ketika membayar kepada penerimanya. Misalnya saya sebagai wajib pajak yang punya sewa, saya yang menyewa misalnya untuk gedung menyewa gedung untuk pameran. Misalnya saya harus membayar sewa itu 100 juta menyewa gedung itu. Maka sebelum dibayarkan ke pemilik gedung, taruhlah misalnya ke Selekta, saya sebelum bayar ke Selekta, saya itu harus memotong dulu. Jadi yang bayarkan ke Selekta itu 90 juta, yang 10 jutanya lagi itu saya yang membayarkan ke bank, bahwa PPh penghasilan atau sewa ini harus dipotong dengan pajak penghasilan atas sewa yang besarnya 10%. Jadi saya sebelum membayar ke Selekta yang 100 juta itu karena biaya sewanya 100 juta, saya potong dulu 10 juta, jadi 10 juta bayarkan ke bank untuk bayar pajak, 90 dibayarkan ke Selekta. Nanti Selekta itu 10 jutanya dapat apa? Dapat bukti potong PPh finalnya. Sehingga nanti tinggal dilaporkan aja Selekta pada akhir tahun itu bahwa penghasilannya telah dipotong PPh final, sehingga tidak diperhitungkan lagi sebagai objek pajak pada akhir tahunnya untuk persewaan itu oleh Selekta. Itu untuk misalnya contohnya persewaan untuk penghasilan ini ya. Jadi di sini pemotongnya itu dilakukan oleh pemberi penghasilan atau yang membukukan sebagai biaya ya. Kalau penerima kan misalnya Selekta berarti sebagai pendapatan atas sewa. Nah, kalau sayanya sebagai penyewa membukukan sebagai beban atas sewa atau biaya atas sewa.
atau pihak lain yang ditentukan. Pihak lain yang ditentukan itu misalnya di persewaan juga misalnya pemilik gedungnya itu tidak punya NPWP. Kalau pemilik gedungnya tidak punya, yang menyewakannya tidak punya NPWP, maka selektannya itu yang membayar sendiri gitu. Misalnya taruhlah saya nggak punya NPWP, saya nyewa gedung selekta, bayar 100 juta, berarti selekta kan harus menerima 100 juta. Saya nggak boleh motong karena saya nggak punya NPWP. Nah, kemudian selekta terima 100 juta, kemudian 100 jutanya, 10 jutanya itu langsung dibayarkan ke bank oleh selekta. Ini yang dimaksud pihak pihak lain yang ditentukan ya. Berikutnya itu ketika dilakukan penghitungan pajak turunan di akhir tahun, penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final tidak diperlakukan sebagai penambah penghasilan. Kewajiban perpajakannya dianggap telah selesai saat pemotongan. Seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi udah final, namanya juga final. Final itu apa ya? Terakhir. Sama aja dengan kalau pertandingan final berarti pertandingan yang terakhir ya, penentu. Kalau udah final ya udah terakhir. Jadi tidak diperhitungkan lagi gitu. Kalau dalam pertandingan kan udah final ya udah nggak ada pertandingan lagi. Jadi pas final itu siap menangnya udah diketahui. Begitu juga ini. Jadi kalau udah final ya udah sudah tidak diperhitungkan lagi. Nah ini yang dikenakan PPh final. Yang pertama ada bunga deposito, tabungan, dan diskon SBI. Kemudian juga ada bunga obligasi dan sun. Kemudian berikutnya ada bunga simpanan koperasi bagi wajib pajak orang pribadi. Kemudian ada juga hadiah undian. Kemudian juga ada transaksi saham dan sekuritas lain. Ini objeknya ya. Mayoritas ini objek penghasilan final itu yang berkaitan dengan penghasilan yang diberikan oleh perbankan ya, kayak bunga deposito itu yang memberikannya perbankan, obligasi dan sun. Ini misalnya di BEJ atau yang lainnya gitu. Kemudian bunga simpanan koperasi, ini koperasi yang simpan pinjam bergeraknya. Hadiah undian, ini beda dengan hadiah yang biasa ya. Kalau hadiah yang biasa misalnya bukan berasal dari undian, maksudnya hadiah biasa itu misalnya berbentuk komisi, itu dipotong pasal 21. Kalau hadiahnya itu diberikan berupa berasal dari undian, diundi dulu misalnya dari 100 orang itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan hadiah, maka dinamakan hadiah yang berasal dari undian. Berikutnya itu transaksi saham dan sekuritas lain. Ini untuk yang transaksi saham yang ada di BEJ ya. Biasanya ini dikenakan mayoritas di ada namanya kantor pajak PMB, perusahaan masuk bursa di Jakarta. Nah, dia menangani terkait perusahaan-perusahaan yang ada di bursa. Ini siapa ya? Kayaknya ada yang belum di mute nih. Oke, berikutnya pengalihan atau penyertaan modal oleh perusahaan modal Ventura. Dan berikutnya ada juga pengalihan hak tanah dan atau bangunan. Dan persewaan tanah dan atau bangunan seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian usaha jasa konstruksi atau real estate. Nah, ini kayak usaha jasa konstruksi, kalau misalnya dia jasanya hanya bergerak di bidang konstruksi, dia untuk laporan tahunannya itu tidak ada penghitungan kembali ya. Jadi yang dilaporkan hanya pajak finalnya aja, sehingga dipastikan kalau dia tidak memberikan penghasilan lain, hanya konstruksi aja, dia itu tidak ada pajak kurang bayarnya, tidak ada pajak kurang bayar tahunannya. Karena dia konstruksi ini udah dipotong final. Besarannya itu ada yang 2%, ada yang 3%, dan juga ada yang 4%. Nah, ini perlakuan perpajakan bunga dan hadiah tadi. Kalau untuk pasal 21 itu, untuk hadiah untuk untuk pasal 21 hadiah non undian yang diterima wajib pajak orang pribadi.
Seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya kayak kalau oke,